Hai Der, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang skincare yang lagi booming banget nih. Eh, Skincare-nya itu retinol. Jadi skincare yang mengandung retinol gitu. Jadi saya udah pakai beberapa bulan, ya ada sekitar 2 bulan atau 2,5 bulan itu udah pakai retinol. Nah, Retinol itu apa sih? Jadi kalau menurut webnya dari siloamhospital.com nih, ini ya saya ambil materinya dari sini. Jadi dia bilang retinol itu adalah vitamin A yang dapat ditemukan dalam makanan dan sering digunakan dalam produk perawatan kulit wajah, khususnya untuk anti-aging. Jadi memang retinol itu nggak langsung kelihatan gitu ya hasilnya, karena dia itu memang untuk anti-aging. Cuman kalau yang beberapa produk retinol itu dia langsung kelihatan gitu. Contohnya tuh wajahnya tuh jadi lebih kenyal dan lebih glowing sih, bahkan di pemakaian 1 malam gitu kan. Nah, di sini juga dibilang bahwa retinol itu jenis dari retinoid, yaitu merupakan turunan vitamin A. Nah, kandungan ini tuh sering digunakan dalam produk-produk kecantikan. Konsentrasi retinol yang baik dalam produk perawatan cukup beragam, namun yang paling aman itu di batasan 0,01 sampai 3%. Jadi paling rendah itu 0,01 dan yang paling tinggi itu 3% gitu. Nah, di sini menurut situs Siloam Hospital, manfaat retinol tadi yang seperti saya bilang, pertama itu sebagai anti-aging, nih menunda tanda penuaan ya, jadi anti-aging. Lalu ada juga mengatasi jerawat. Nah, ternyata dia juga bisa mengatasi jerawat, masalah jerawat. Lalu yang ketiga, mengurangi hiperpigmentasi, yaitu membuat warna kulit yang tadinya tidak merata itu bisa merata, katanya sebegitu. Terus yang keempat, melembabkan dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi regenerasi kulit itu secara alami biasanya membutuhkan 3-4 minggu. Lalu dalam hal ini penggunaan retinol akan bermanfaat untuk mempercepat, katanya gitu, untuk regenerasi kulit sehingga kulit tampak lebih cerah dan sehat. Dan membuat kulit terasa lebih halus. Dan yang kelima, mengobati rosacea. Nah, rosacea ini adalah masalah kulit yang ditandai dengan kemerahan pada kulit. Nah, si retinol ini diklaim bisa membantu mengobati rosacea dengan cara membuat aliran darah itu lebih lancar sehingga kulit terlihat lebih sehat. Tapi di sini itu ada juga dibilang risiko efek sampingnya itu kalau kita pertama-tama itu akan merasa kulit itu kering gitu, kayak kering, terus terkadang menimbulkan kemerahan dan gatal pada kulit yang dinamakan dengan purging ya, yaitu iritasi berupa jerawat-jerawat kecil pada kulit wajah. Nah, cara menggunakan si retinol ini, yang pertama itu kita harus bersihin wajah, jadi pakai facial foam gitu. Terus kalau bisa pakai toner. Setelah dibersihkan wajahnya kita pakai toner. Baru kita gunakan si retinol ini secara secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Dan jangan lupa, ya dek sebentar. Dan jangan lupa untuk di pagi hari itu kita harus wajib kudu pakai sunscreen ya. Kalau jadi udah pakai retinol, kalian tuh harus pakai sunscreen. Kalau enggak muka kalian akan gosong gitu. Jadi gitu sih. Nah, kalau sekarang ini sejak 2 bulan lalu itu saya ini wajah saya sudah dibersihkan ya, udah pakai facial foam. Dan sebelum pakai facial foam itu kita harus biasa double cleansing dulu, jangan lupa gitu ya. Baru kita pakai si facial foam. Nah, di sini saya pakai facial foamnya yang oleh Total Effect, yang Total Effect nih, yang foaming cleanser nih yang ini. Jadi selama ini saya pakai yang ini. Baru habis itu kita pakai Olay. Nah, di sini saya pakai retinol yang dari Olay juga, Regeneris Retinol 24.
Nah, untuk kandungan retinolnya sendiri, saya pernah tanya ke webnya, ke adminnya yang di toko ijo. Saya tanya ini kandungan retinolnya itu berapa persen sih? Cuman di situ si adminnya itu nggak bisa jawab gitu, entah kenapa. Tapi yang jelas pasti nggak lebih dari 3% sih. Karena kan untuk sisi dari keamanannya itu 3%. Nah, saya udah pakai si Olay yang retinol 24 ini tuh udah sekitar 2,5 bulan ya. Jadi sebelumnya itu sebelum 2,5 bulan ini saya pakai, sebelum tahun lalu itu saya udah sempat pakai gitu sekitar bulan-bulan November. Cuman karena maju mundur, karena katanya nggak bagus atau bisa mengandung bisa bikin keracunan anak gitu, karena kan saya masih menyusui tahun lalu, jadi saya stop gitu. Dan itu tuh nggak menyebabkan purgi, nggak nyebabin jerawat sih, jadi aman-aman aja pakai si oleh retinol ini. Terus balik lagi sekitar 2,5 bulan yang lalu saya pakai ini lagi, dan tuh nggak ada sesuatu terjadi gitu, nggak ada yang purging lah atau misalkan muncul jerawat atau nggak merasa gatel juga, nggak kemerahan juga. Jadi ini sebenarnya menurut saya ini bagus sih, oke banget. Padahal saya kan kemarin sempat berhenti kan berapa bulan terus pakai lagi gitu kan. Kalau di saya sih kebetulan si oleh ini nggak menyebabkan apa-apa di wajah gitu. Karena katanya ada yang pakai retinol itu awal-awal dia bakal kemerahan atau gatel-gatel atau panas gitu. Kalau di saya untungnya enggak sama sekali, meskipun udah pernah pakai terus berhenti terus sekarang pakai lagi tuh nggak menyebabkan apa-apa gitu. Nah, si oleh ini saya pakai di malam hari. Nah, paginya itu kalian nggak boleh lupa, ini wajib ya. Bagi kalian yang udah coba pakai retinol, jangan sekali-kali kalian kalau siang itu, kalau pagi sampai sore itu nggak pakai sunscreen, harus dipakein sunscreen ya. Karena wajah kalian tuh bisa gosong kalau nggak pakai sunscreen. Nah, abis itu kalian harus di reapply minimal 2 jam sampai 3 jam sekali gitu. Harus di reapply tuh si sunscreen. Karena kalau kita udah pakai retinol, wajib banget kita pakai sunscreen. Sekali lagi saya bilang, wajib kita pakai sunscreen ya. Nah, untuk penggunaan retinol ini, kalau awal-awal itu di minggu pertama itu biasanya saya selang-seling ya. Jadi hari pertama saya pakai, hari kedua enggak, hari pertama pakai, hari kedua enggak, begitu seterusnya sampai hari ketujuh. Baru di minggu berikutnya saya udah rutin pakai tiap malam gitu. Nah, untuk teksturnya sendiri dari si oleh itu warnanya putih kayak gini dan agak nggak terlalu kental sih. Ini udah mau habis ya, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Agak silau nih. Jadi dia udah mau habis, tadinya tuh dia agak penuh dan ini udah mau habis. Ini pemakaian 2,5 bulan ya, udah mau habis sih. Ini itu 50 gram. Jadi dia itu fragrance free, jadi nggak ada baunya. Ini kita pakai aja kayak
Nah, kenapa sih saya sempat berhenti kemarin itu pakai retinol? Karena ya itu tadi seperti saya bilang, saya waktu itu masih menyusui anak saya yang kedua. Nah, sekitar berapa bulan yang lalu tuh udah lepas susu gitu. Jadi saya mulai lagi buat pakai si retinol ini untuk coba rutin pakai si retinol ini. Jujur aja kemarin tuh masih takut banget karena baca beberapa artikel tuh katanya retinol tuh nggak bagus untuk ke ASI gitu, kayak mempengaruhi gitu, takutnya bikin anaknya tuh keracunan, entah kenapa gitu kan, takutnya kena gitu ke anaknya. Cuman setelah lepas akhirnya coba lagi berani untuk pakai si retinolnya si Olay. Kalau retinol Olay itu selama saya pakai bener-bener nggak ada efek sampingnya ya, sampai detik ini tuh nggak punya efek samping sih. Terus kondisi wajah juga berubah ya, berubah jauh banget dibanding sebelum pakai tuh. Kemarin wajah pada hitam semua kan, flek semua. Udah gitu kulitnya juga nggak hidrat gitu, nggak lembab. Ini tuh kita kalau bangun pagi tuh jujur aja mukanya jadi lebih hidrat gitu, lebih lembab, lebih lembut lah, dan lebih kenceng gitu, kayak ketarik gitu. Coba deh kalian pakai.